Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Safwan Amrullah. Saya dari CPNS 2025 dari Kemendikti Saintek yang sekarang juga bertugas di program studi teknologi hasil pertanian Universitas Jember. Jadi untuk tugas latsar kali ini yaitu video ketiga ya. Sebelumnya sudah ada dua video dan ini adalah lanjutannya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang pemilihan core issue dari kedua tema sebelumnya ya di video sebelumnya, yaitu sistem manajemen ASN dan juga smart ASN. Jadi kedua itu saya akan memilih core issue yang paling tinggi urgensi dan sebagainya, dan nanti kita akan paparkan menggunakan metode USG dan juga Fishbone. Baik, kali ini kita akan lihat untuk isu sistem manajemen ASN terlebih dahulu, yaitu di mana kita akan mengambil case itu di teknologi hasil pertanian UNED ya. Yang pertama yang kita tahu kemarin ada SKP, di mana SKP ini tidak transparan dan tidak terukur. Yang kedua ada presensi yang status alfa dosen akibat kelalaian pimpinannya sendiri. Dan yang ketiga ada kode etik, di mana keterlibatan dosen ASN dalam partai politik. Selanjutnya kita akan melakukan penghitungan core issue ya menggunakan USG, di mana yang pertama untuk isu SKP tidak transparan dan tidak terukur, kita kasih urgensi nilai 4, seriousness-nya 5, dan growth-nya 5 dengan total score adalah 14. Kemudian ada status alfa dosen akibat kelalaian pimpinan, ini kita kasih urgensinya 3. Kemudian seriousness-nya ada 4 dan growth-nya ada 3 dengan total 10. Yang terakhir keterlibatan dosen ASN dalam partai politik, kita beri urgensi 4, seriousness 4, dan juga growth-nya ada 5 dengan total adalah 14. Dan kita akan pilih untuk prioritas itu adalah yang SKP tidak transparan dan tidak terukur. Kenapa? Karena kalau kita pilih yang ketiga, ini hanya bisa diselesaikan oleh pihak universitas sendiri, sedangkan SKP tidak transparan dan tidak terukur ini bisa diselesaikan secara internal di manajemen program studi maupun di fakultas sendiri, dan ini yang langsung berdampak kepada dosen di program studi teknologi hasil pertanian Universitas Jember. Selanjutnya ini Fishbone method untuk melihat cabang yang menyebabkan SKP dosen di program studi THP UNED ini tidak transparan dan tidak terukur dengan baik. Di sini ada faktor manusianya, ada metodenya juga, material atau data, ada mesin dan teknologi, lingkungan atau environmentalnya juga berpengaruh, dan juga ada kebijakan yang ada ya atau polis. Oke, untuk solusi untuk isu ini yang pertama kita harus melakukan standarisasi indikator SKP. Kemudian juga melakukan audit dan pengawasan independen, ini penting untuk dilakukan supaya ada kepercayaan dari para dosen yang terkena dampak SKP ya. Yang ketiga, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala, sehingga dengan contohnya workshop rutin untuk dosen ini dapat memberikan kita pemahaman tentang cara mengisi SKP dan juga memahami indikator penilaiannya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke isu smart ASN. Juga kita akan ambil dari di program studi THP UNED. Yang pertama ini ada digitalisasi administrasi laboratorium. Yang kedua ada bimbingan akademik yang masih manual dan tidak praktis. Kemudian yang ketiga berkas dosen manual, ini seperti borang, tridharma dan sebagainya tidak bisa dikolek dengan cepat. Baik, untuk isu ini kita akan menentukan core isu menggunakan USG juga. Yang pertama isu rekap administrasi laboratorium manual, kita kasih urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan juga growth-nya adalah 3 dengan total skor 11. Kemudian pembimbingan akademik manual kita kasih urgensi 5, seriousness-nya 5, dan juga growth-nya 4 dengan total skor yaitu 14. Yang terakhir untuk digitalisasi berkas dosen, ini kita kasih urgensinya 5, seriousness-nya 5, dan juga growth-nya 4, dan dia juga total skornya adalah 14. Untuk core isu ini kita akan memilih pembimbingan akademik manual sebagai prioritas pertama, karena kalau
kita lihat digitalisasi berkas dosen ini lebih ke administratif program studi, sedangkan pembimbingan akademik ini berdampak langsung ke mahasiswa di program studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jember. Baik, sekarang kita lihat Fishbone core isunya untuk pembimbingan akademik manual. Ini di sini juga sama, kita juga lihat faktor manusianya ada, metode dan material data, selanjutnya ada mesin dan teknologi yang digunakan, lingkungan secara keseluruhan, dan juga kebijakannya atau policy. Ini akan memberikan kita faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan akademik manual ini. Silakan bisa dilihat sendiri. Oke, yang paling penting pada core isu ini yaitu solusinya sendiri ya. Yang pertama, untuk solusi yang saya akan berikan adalah mengembangkan aplikasi pembimbingan berbasis Smart ASN ya, sehingga mahasiswa ini bisa input masalah dan juga dosen bisa memberi feedback digital langsung. Misalkan ini untuk mengantisipasi ada banyak mahasiswa itu yang kadang tidak vokal ya ketika berhadapan dengan guru, kemudian dosen. Kemudian yang kedua, dashboard monitoring untuk pimpinan fakultas agar pembimbingan lebih terukur dan bisa dimonitor yang mana yang sudah bimbingan atau tidak dosennya ya, seperti itu. Baik, itulah hasil dari pemaparan untuk pemilihan core issue. Jadi ada beberapa core issue yang telah dipilih dalam dalam sistem manajemen ASN dan juga Smart ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.